Ya, pemirsa, itu tadi keterangan dari pihak istana, masing-masing dari Menteri Kabinet yang berhubungan dengan politik hukum dan keamanan. Tadi yang pertama memberikan keterangan adalah Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Polhukam yang mengatakan bahwa sebenarnya antisipasi adanya teror ini sudah diketahui sejak Desember 2015. Ia mengapresiasi bahwa polisi sudah melakukan sejumlah penangkapan sehingga pada Desember tidak terjadi aksi teror, tetapi apa yang terjadi pada hari ini menurut Luhut Binsar Panjaitan memang tidak bisa diduga kapan dan di mana akan dilakukan aksi teror. Kemudian yang juga diapresiasi adalah penanganan yang cukup cepat karena terjadi sekitar pukul 10.50, tetapi pada pukul 15 atau pukul 3 sore tadi sudah bisa dibersihkan lokasinya dan sudah bisa dilalui kendaraan lagi. Luhut juga mengungkapkan ada duka cita terhadap korban, total ada 7 korban, tetapi dari pihak warga masyarakat ada 2 orang, yaitu 1 dari warga negara Kanada dan 1 dari warga negara Indonesia, sementara 5 lainnya adalah pelaku teror. Kemudian yang juga cukup menarik yang diungkap tadi oleh Tito Karnavian selaku Kapolda adalah bahwa ini adalah merupakan sebuah persaingan merebut kepemimpinan ISIS yang saat ini sudah membuka cabang-cabang di berbagai tempat, termasuk diantaranya di Asia Tenggara. Ada rivalitas kepemimpinan antara Filipina dan juga mungkin beberapa pos di Indonesia dan Malaysia, yaitu ada kelompok Bahrum Naim yang ingin mendirikan Khotibah Nusantara. Kelompoknya sudah diketahui dan saat ini sedang dilakukan pengejaran. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio pengamat terorisme Mustafa Nahrawardaya. Selamat sore, Pak Mustafa. Selamat sore. Iya, Pak Mustafa, tadi kalau Anda tadi berada di lokasi? Ada di TKP. Ada di TKP. Ya. Sebelum kejadian atau jadi pas kejadian memang saya ada perjanjian dengan teman-teman. Memang jam itu adalah jam-jam untuk berkumpul ya di tengah kota. Saya biasanya di sekitar Sarinah. Ini kumpulnya karena memang sudah tahu akan ada teroris itu atau bagaimana? Ya enggak lah, kita memang ada janjian makan siang di situ. Tapi kebetulan saja saya kira tadi itu bukan bom ya, karena letusannya kan berkali-kali ya. Iya. Dan saya jadi menyebutnya apa? Ledakan granat saja atau? Ya bukan, maksud saya ketika kami di TKP kan ada mendengar itu, saya pikir bukan bom, hanya ledakan meletus atau apa gitu. Ternyata bom gitu kan, menjadi gaduh gitu. Saya menunggu sampai terakhir, sampai bom ledakan terakhir kami masih mendengar, cuma kita nggak bisa melihat gitu. Jadi ini sebuah peristiwa yang sangat, bagi saya sangat menjijikkan ya, mengerikan dan sangat menakutkan. Meskipun tadi bilang nggak usah takut, tetap harus takut karena ini kan terjadi di jantung ibu kota. Iya, di jalan protokol. Jalan protokol hanya kira-kira 1 kilometer dari Istana Negara itu. Terlalu dekat dengan Istana Negara. Terlalu dekat sekali. Jadi ini kalau tadi dibilang jangan bilang kita kebobolan, ini kebobolan. Kalau nggak kebobolan itu nggak terjadi. Iya. Artinya kalau Desember kemarin itu nangkap beberapa orang terduga, itulah berhasil, tidak kebobolan. Tapi kalau sekarang bom meledak, apalagi di jantung kota, tetap kebobolan. Ini namanya kebobolan. Jadi nggak perlu ditutupi. Inilah kebobolan. Kenapa harus diakui? Supaya masyarakat timbul kepercayaan. Kalau nggak diakui tapi ini adalah terjadi ledakan, lalu namanya apa? Kan namanya kebobolan, nanti diperbaiki aja ke depan. Diperbaiki. Jadi supaya masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya itu menjadi tenang, terjamin keamanannya. Ini sudah Jakarta yang dihajar dan udah di depan mata gitu, depan mata. Artinya di situ kalau Anda bayangkan itu dekat dengan kantor Bank Indonesia, dekat kantor gubernur, kantor DPRD, kantor Kementerian Agama, banyak kantor bisnis, pusat bisnis di situ. Dan ini kejadiannya sangat mengagetkan, sama sekali tidak terduga. Meskipun Desember dia bilang tadi dikatakan sudah mendengar akan ada apalah istilahnya kode-kode ya, tetapi faktanya tidak bisa menemukan bahwa hari ini di depan sana terjadi penembakan dan yang menjadi korban tidak hanya rakyat sipil tapi polisi juga menjadi korban luka. Ada warga negara asing juga. Kalau melihat tadi sejumlah fakta yang Anda katakan tentang lokasi, kita bicara tentang lokasi di tengah jalan ibu kota, hanya kurang sekitar 1 kilometer dari istana. Kemudian tempat ini sebenarnya begitu mudah untuk dilihat oleh masyarakat dari berbagai angle. Ada banyak CCTV. Apakah ini memang panggung yang dipilih oleh teroris ketika kita melihat sebenarnya kalau diukur dengan bom-bom sebelumnya, dampaknya mungkin tidak terlalu semasif atau tidak sedestruktif yang lainnya. Tetapi teror yang dihasilkan hari ini begitu mengecam masyarakat. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Bomnya tidak terlalu besar, ini low explosive. Tetapi efek yang ditimbulkan oleh bom kecil ini menjadi besar karena tempat ledakannya di jantung kota itu yang pertama. Dia bisa memilih waktu dan tempat yang sangat tepat
ya untuk menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan juga media massa dan juga orang-orang yang memang hari itu banyak berkumpul di situ. Kalau dia memilih tempat sepi tentu nggak seheboh ini. Ini di tempat yang seperti itu orang lagi makan, mau makan siang, pertemuan, meeting, lalu lintas sangat luar biasa. Ini kan sudah betul-betul ini mappingnya luar biasa. Saya kira pelaku maupun sutradaranya ini sudah melakukan mapping, observasi sudah beberapa minggu atau mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Sehingga dikatakan kalau Desember sudah mendengar bisa jadi, tapi ketika ini sudah mendekati hari H ternyata nggak terdeteksi. Nah padahal dugaan saya ya seluruh intelijen itu cakep-cakep, seluruh apalagi ini terkait ISIS ya misalkan tadi dikatakan ISIS. Saya kira semua kelompok ISIS ini sudah ditempelin oleh intelijen, mau dihentikan mau diteruskan, itu saya yakin intelijen sudah tahu. Ini sampai seperti ini berarti sama sekali intelijen tidak tahu. Oke, berarti ini mungkin tidak terkait sama sekali dengan jaringan yang sudah ditangkap pada Desember lalu. Atau ini sesuatu yang tidak terdeteksi? Tadi kan tidak terdeteksi, jaringannya ada, tetapi lokasi dan waktu kan nggak terdeteksi kapan. Dan ini anehnya, mestinya di ring 1 ini nggak boleh terjadi seperti ini. Kalau di Kuningan masih mending lah. Ini di jalur protokol, ring 1 yang biasa dilewati oleh Pak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri lewat di situ. Sehingga kalau ini sampai kebobolan seperti ini, tentu ini sangat memalukan, harus diakui. Dan ini, fenomena ini baru pertama kali terjadi. Kita biasanya mendengar peristiwa teroris itu atau peristiwa teror itu dari aparat saja. Ada baku tembak, taunya dari Humas. Ada perlawanan dari Humas. Ada kekerasan dari Humas, tahu-tahu orangnya udah meninggal, tahu-tahu udah ditangkap. Tapi ini kejadiannya di depan mata banyak orang. Saya kira itu banyak orang menyuting dari atas gedung karena kejadiannya hampir 30 menit kan. Jadi berani di tempat umum, di depan hidung kita, di depan pocong kamera, artinya kelompok ini betul-betul sudah terlatih, terukur, dan mereka memiliki persiapan dan perencanaan yang tinggi. Nah, kalau dikaitkan dengan ISIS, ya mungkin saja. Tetapi kalau dia ISIS mau mendirikan negara Islam dengan seperti ini, jadi nggak masuk akal. Maksud saya, tidak mudah kita menyimpulkan, oh ini terkait dengan ISIS. Tidak hanya dari pengakuan, kalau pengakuan mereka bisa terpaksa mengaku supaya dia aman, mengaku ISIS. Tetapi kalau dengan logika, orang mau mendirikan negara Islam, kok dengan bunuh diri atau dengan membunuh orang, kan nggak masuk akal. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah, kelompok ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan ISIS, tetapi untuk mencari eksistensi, karena udah terjadi seperti ini, yang masih hidup sekarang ini kan ada yang ditangkap hidup, ada yang mati. Yang hidup ini lebih aman mengaku sebagai ISIS. Nah, supaya eksistensinya menjadi terakui daripada menjadi pribadi. Kalau pribadi hanya peristiwa kekerasan biasa, meskipun bawa bom seperti yang di Alam Sutra, meskipun bomnya gede, bomnya sangat berbahaya karena dia bukan jaringan, lalu tidak dianggap sebagai extraordinary crime. Jadi seperti kejahatan biasa saja. Kan seperti baik. Ada satu juga yang berbeda dengan serangan-serangan yang pernah kita saksikan terjadi di Jakarta, yaitu ada aksi tembak menembak. Ini baru pertama kali kita saksikan begitu berani di tengah jalan menembaki polisi. Apa yang Anda baca dari sini? Nah, satu, pelaku yang berbaju hitam dan pakai rompi merah itu kan terekam kamera, ada yang memotret mengabadikan. Dia muncul dari massa. Jadi ternyata mereka menyamar sebagai massa, kemudian masih membawa rompi bom, kemudian mengarahkan senjatanya ke massa, ke polisi, ada yang ketembak kakinya. Yang aneh bagi saya, bukan aneh, maksud saya yang spesifik dari peristiwa ini, yang diincar adalah pos polisi. Artinya ini simbol negara. Kalau sudah simbol negara yang diincar, artinya dia menitipkan pesan. Ada aura balas dendam situ. Saya tidak tahu apakah ini balas dendam terkait betul ISIS tadi, tapi menurut saya terlalu jauh. Apakah ini balas dendam secara institusional karena terorisme di Indonesia? Ya, misalkan kemarin kan barusan Desember ya banyak juga ya itu yang ditangkap, tapi yang tertangkap salah tangkap juga ada 2 orang. Nah, mereka kasus seperti ini sudah banyak sebelumnya. Saya hitung lebih dari 40 orang lebih yang bisa ditangkap jadi secara salah. Yang salah tangkap itu Kemudian mereka sakit hati, balas dendam. Tapi karena mau membalas Densus nggak bisa, dia membalas polisi. Kenanya hanya pos polisi saja. Enggak, polisi yang berseragam kan. Ini kan ada lalu lintas yang kena luka itu. Kalau mencari polisi yang kayak Densus kan susah pakai topi kayak begitu. Tapi kalau polisi yang berseragam di pinggir jalan yang lalu lintas paling gampang itu. Apalagi ada di pos polisi, sudah dibom aja di situ. Nah, maksud saya ini ada yang baju hitam yang ada di tengah jalan itu. Kok dia pertama kali ini terjadi? Sebelumnya nggak pernah ada, mukanya terbuka. Biasanya teroris-teroris itu kan waktu di CIMB merampok bank itu banyak terorisnya, semua berpakaian tertutup supaya nggak dikenali masyarakat. Tapi ini berani terbuka. Bahkan saya lihat aksi-aksinya itu seperti sudah terlatih sekali, badannya kekar, tegap gitu. Nah, apa yang Anda coba katakan? Berarti ini adalah semacam anggota militer terlatih atau seperti apa? Gini, jadi kelompok-kelompok ini tidak semuanya itu adalah orang terlatih di lapangan, tapi instrukturnya, sutradaranya ini orang yang terlatih. Jadi dia menggunakan orang-orang pion
sebagai eksekutor di jalanan. Tetapi yang dia latih begitu. Yang dia latih. Nah, makanya itu kalau ini terlatih sekali ya nggak mungkin tertangkap kan. Dan ternyata mereka meskipun begitu, mereka diajari cara supaya orang menganggapnya dia sebagai orang terlatih. Jadi dia meskipun kelihatannya badannya bagus, terlatih pakai apa tuh namanya? Penutup tangan seperti film-film itu, tapi dia tertangkap juga. Jadi yang di rompi itu tertangkap dan kemudian isi rompinya dibuka, ternyata isinya ada granat rakitan, ada pistol rakitan dan seterusnya. Dan itu apa namanya, tentu ini baru kali ini saja karena sebelumnya nggak pernah ada berani. Ya meskipun teroris itu dianggap sebagai kelompok yang berani mati, tapi selama ini nggak pernah menampakkan wajahnya. Nurdin aja juga begitu, cuma gini-gini doang pakai apa itu penutup kepala. Kalau memang tadi kita lihat memang serangannya secara terbuka, kemudian terlihat gerakannya dan serangannya seperti terlatih. Kenapa ini harus yang tetap yang baju hitam ini? Kenapa masih tetap kemudian harus bunuh diri? Nah, ini saya nggak tahu ini apakah ini jadi bunuh diri apa tidak, tapi tas yang ditemukan di TKP masih utuh. Masih utuh, tasnya masih utuh ini. Jadi nggak remuk. Kalau dia bunuh diri meledakkan diri, tentu tasnya hancur lebur. Wong dia saja mati kok, masa tasnya masih utuh gitu kan. Tasnya ini ditemukan masih utuh. Saya belum tahu rilisnya apakah tas yang dibawa oleh pelaku ini adalah tas yang ditemukan di TKP. Kalau yang terlihat sama sepertinya. Terlihat mirip sekali. Tetapi pelaku ini adalah pelaku yang menjadi daya tarik semua orang, semua jurnalis, karena ketika jurnalis sudah di TKP itu dia masih beraksi dan berhasil dilumpuhkan oleh seperti memang menyadari bahwa panggungnya adalah milik dia. Panggung dia. Nah, apakah betul orang ini sadar kalau dia melakukan hal itu? Ini pertanyaan saya. Karena di beberapa sidang terorisme itu yang masih hidup ditangkap itu, mereka kadang-kadang meskipun diberitakan sebagai seorang teroris yang pandai merakit bom, tapi di pengadilan suruh mempraktekkan nggak bisa. Jangan-jangan orang-orang ini nggak sadar yang dia lakukan, dia disetir dengan misi tertentu, dengan zat tertentu oleh kelompok tertentu, sehingga dia bisa aksi seperti heroik seperti itu. Di tengah-tengah kamera dia beraksi sehingga supaya gambarnya itu bisa diabadikan oleh orang. Nah, sutradaranya yang paling pintar. Kemungkinan adalah sutradara dari peristiwa ini sedang bersembunyi mengabadikan dari sebuah ruangan di hotel itu. Nanti suatu saat hasil kerja itu bukan akan di-upload di YouTube sebagai hasil daripada perencanaan yang matang untuk menghancurkan Jakarta dan Indonesia. Nah, tapi sekali lagi ini fakta adalah teroris telah berhasil menitipkan pesan kepada kita semua tentang ketakutan-ketakutan. Jangan kemudian kita menutup mata, jangan takut, jangan begitu ya. Memang aparat harus mengamankan alat-alat vital, memberi rasa aman kepada kita, jangan sampai ini terulang. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.